Perkenalkan, nama saya Nasya Nadia Putri Hasan dengan NIM 811423169 dari kelas C. Dan saya Atika Situarahma Lupung dengan NIM 811423166 dari kelas E. Kami akan menjelaskan tentang penyakit hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati yang terjadi akibat penyakit virus dengan penyakit autoimun, alkohol, dan obat-obatan. Virus ini ada beberapa jenis, ada virus A, B, C, dan E. Penyakit ini memiliki cara penularan yang berbeda-beda. Gejala-gejala umum dari penyakit hepatitis sendiri diantaranya demam, nyeri sendi, nyeri perut, dan juga penyakit kuning. Nah, penyakit hepatitis bisa dikatakan akut apabila kurang dari 6 bulan dan dikatakan kronis apabila lebih dari 6 bulan. Jika penyakit hepatitis tidak langsung ditangani, maka akan menyebabkan komplikasi seperti sirosis atau kanker hati. Apa kalian sudah memahami apa itu pengertian dan gejala dari hepatitis yang disampaikan tadi? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penyakit hepatitis. Yang pertama ada infeksi virus. Hepatitis A, B, C, D, dan E masing-masing ditularkan melalui makanan, hubungan seksual, atau darah. Yang kedua ada konsumsi alkohol. Penggunaan alkohol berlebih dapat menyebabkan hepatitis alkoholik. Yang ketiga ada obat-obatan. Beberapa obat dapat menyebabkan hepatitis toksik jika digunakan melebihi dosis. Yang keempat ada penyakit autoimun. Sistem imun menyerang sel-sel hati. Dan yang terakhir ada infeksi cacing hati yang terjadi akibat konsumsi makanan yang terkontaminasi larva cacing. Jika kita tadi sudah membahas faktor penyebabnya, maka selanjutnya kita membahas cara penularannya. Hepatitis A dan E mudah menyebar melalui penularan dari makanan dan minuman yang terkontaminasi. Sedangkan hepatitis B mudah menyebar melalui berbagai macam hal. Beberapa contohnya jarum suntik, hubungan seksual tanpa pengaman. Sedangkan hepatitis C dan D mudah menyebar melalui kontak dengan darah yang terinfeksi, misalnya luka. Nah, tadi teman-teman sudah dijelaskan mengenai cara penularan penyakit hepatitis dari teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor pencegahan penyakit hepatitis. Pencegahan penyakit hepatitis memerlukan beberapa langkah yang sangat penting untuk melindungi diri kita dan orang lain dari infeksi. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, vaksinasi. Salah satu cara paling efektif dalam mencegah hepatitis, terutama hepatitis A dan B, adalah dengan mendapatkan vaksin. Vaksin hepatitis A diberikan untuk melindungi dari infeksi yang biasanya menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Sementara vaksin hepatitis B berfungsi untuk melindungi dari infeksi yang dapat menyebar melalui darah dan cairan tubuh. Vaksinasi membangun kekebalan tubuh kita terhadap virus hepatitis, sehingga tubuh dapat melawan infeksi tersebut bila terpapar. Program vaksinasi ini biasanya diberikan dalam beberapa dosis untuk memastikan kekebalan yang optimal. Selain untuk diri sendiri, vaksinasi juga melindungi orang di sekitar kita, terutama jika kita berisiko tinggi tertular hepatitis, seperti tenaga medis atau orang yang tinggal di daerah dengan tingkat penularan hepatitis yang tinggi. Langkah kedua, menjaga kebersihan tangan. Menjaga kebersihan tangan adalah langkah sederhana tetapi sangat penting dalam mencegah penyebaran virus hepatitis, terutama hepatitis A. Virus ini dapat berpindah melalui tangan yang terkontaminasi setelah kita menyentuh benda atau permukaan yang kotor. Oleh karena itu, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir secara rutin sangat dianjurkan, terutama sebelum makan dan setelah menggunakan toilet. Gunakan teknik mencuci tangan yang benar. Gosok seluruh bagian tangan termasuk punggung tangan, sela-sela jari, dan bawah kuku setidaknya selama 20 detik. Jika tidak ada sabun dan air, hand sanitizer berbasis alkohol bisa menjadi alternatif. Kebiasaan ini tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga mencegah kita menularkan virus ke orang lain. Langkah ketiga,
Keamanan makanan dan minuman. Mengonsumsi makanan dan minuman yang higienis adalah langkah penting untuk mencegah hepatitis, terutama pada hepatitis A dan E. Hepatitis A dan E dapat menyebar melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Maka pastikan selalu memilih makanan yang matang dan menghindari makanan mentah atau setengah matang, terutama di tempat yang kebersihannya diragukan. Air minum sebaiknya diambil dari sumber yang terpercaya atau dimasak hingga mendidih terlebih dahulu untuk membunuh kuman atau virus yang mungkin ada. Selain itu, berhati-hatilah dalam memilih buah dan sayuran. Jika tidak yakin dengan kebersihannya, sebaiknya cuci dengan air bersih atau kupas terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Keamanan makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari sangat penting untuk menjaga kesehatan hati dan mencegah infeksi hepatitis. Langkah yang keempat, hubungan seksual yang aman. Hepatitis B dan C dapat menular melalui kontak dengan cairan tubuh, termasuk melalui hubungan seksual. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan praktik hubungan seksual yang aman sebagai langkah pencegahan. Dengan menggunakan kondom secara konsisten, dapat membantu mengurangi risiko penularan hepatitis. Selain itu, sebaiknya hindari bergonta-ganti pasangan seksual karena berisiko penularan akan semakin tinggi. Jika memungkinkan, ajak pasangan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin guna memastikan bahwa keduanya bebas dari infeksi menular. Menjalani hubungan yang aman dan bertanggung jawab adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan diri sendiri dan pasangan. Langkah yang kelima dan terakhir yaitu hindari berbagi barang pribadi. Virus hepatitis, terutama hepatitis B dan C, dapat menyebar melalui kontak dengan darah atau cairan tubuh yang terinfeksi. Oleh karena itu, penting untuk tidak berbagi barang pribadi seperti sikat gigi, pisau cukur, atau jarum suntik yang mungkin terpapar darah. Barang-barang pribadi ini bisa menjadi media penularan jika terkontaminasi oleh virus. Bagi mereka yang membutuhkan perawatan medis yang melibatkan jarum, seperti suntikan insulin atau pengobatan lainnya, pastikan hanya menggunakan jarum steril dan tidak berbagi dengan orang lain. Selain itu, jika seseorang memiliki tato atau tindikan, pastikan prosedur dilakukan di tempat yang terpercaya dan menggunakan alat yang steril. Teman-teman, itulah tadi beberapa informasi penting tentang hepatitis, mulai dari pengertian, gejala, penyebab, hingga langkah-langkah pencegahannya. Mengingat betapa seriusnya dampak hepatitis bagi kesehatan, mari kita semua lebih peduli dan waspada. Menjaga kebersihan, menerapkan gaya hidup yang sehat, serta mendapatkan vaksinasi adalah langkah kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan untuk diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Mulailah dari diri sendiri, dari sekarang, dan dari hal-hal kecil. Bersama-sama, kita bisa melindungi diri dan orang lain dari bahaya hepatitis. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berbagi informasi ini kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa.